Anda tidak bisa tiba-tiba ngomong alhamdulillahirobbilalamin kalau Anda tidak pernah mengalami atau mengetahui sesuatu di dalam proses penelitian dan penghayatan hidup Anda yang membuat Anda bilang alhamdulillah. Jadi hidup ini apa? Nggak tahu arah. Nah itu juga dolin, seperti kata Ayu Ting Ting itu loh. Sekarang biar Pak Muzamil menjelaskan dulu mengenai maghdub wal dolin, mengenai takdir wan nasib gitu ya. Enggak Pak Muzamil. Baik, terima kasih. Saya juga tadi termasuk begitu masuk di sana, lihat layar kok Mas Abrang pakai peci. Wah, alhamdulillah sudah santri tenanan. Ya kan? Santri jadinya. Jadi salah satu cirinya santri pakai peci Mas Abrang. Iya, dan terus orang kalau pakai peci Mas Abrang ada apa-apa tidak gampang dicurigai. Gitu ya. Karena biasa orang percaya pakai peci alim ini gitu ya. Jadi kalau terjadi apa-apa aman orang pakai peci. Gak pernah ada orang mencurigai saya macam-macam Mas Abrang. Karena saya kemana-mana pakai sarung dan pakai peci. Wow, ini orang baik. Aman pokoknya. Saya pergi ke Bali juga pakai peci, pakai sarung. Wah, ini orang apik ini. Ya baik sudah. Ya, mohon maaf Pak Lukman ya, dan semua. Ya, alhamdulillah ini tadi beliau ya ikut ke sini nih karena tadi kita ke hallnya Ki Haji Salahuddin Wahid ya, bersama beliau. Alhamdulillah. Ya gini, saya diminta bicara masalah maghdubi alaihim walabdallin, itu kan kalimat terakhir dari Fatihah gitu ya. Sehingga apa yang dimaksud maghdub alaihim walabdallin itu juga harus diruntut dari bismillahnya gitu ya, dari bismillahnya, karena bismillah, karena Fatihah itu disebut dengan umul Quran. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. Jadi kalau menurut saya ini begini, saya juga tidak setuju dengan sebagian tafsir yang mengatakan maghdub alaihim itu Yahudi, dolin itu Nasrani. Ya, itu sebagian tafsir, tidak semua ya. Karena saya sudah buka kitab-kitab tafsir, tidak semua berkata seperti itu. Gitu ya. Tidak semua. Cuma yang populer ke kita, termasuk maaf, mungkin di terjemahan Kemenak, maghdub alaihim itu Yahudi, dolin itu Nasrani, bisa seperti itu. Nggak tahu, nanti mudah-mudahan beliau konfirmasi gitu ya. Itu yang populer. Tapi tidak semua tafsir awal itu tidak begitu. Gitu ya. Nah, maghdubi alaihim harus dikaitkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim dikaitkan kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus terkait dengan Malik Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini bisa jangkap kita dalam memahaminya. Kita mulai dari bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. B-nya itu yang akhirnya kita harus mengucapkan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dengan sebab Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Apa yang ada, apa yang sedang ada ini ada, dan yang akan ada itu akan ada. Oleh karena itu tidak bisa ada kecuali karena Allah, karena kasih sayangnya Allah, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, tidak yang lain. Kalau kita memuji orang, kita memuji siapapun, itu hakikatnya sebetulnya dalam rangka memuji Allah. Tidak boleh berhenti pada orangnya. Pak Muzamil, saya mohon tambah dikit ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim terus Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu jarak antara Bismillah sama Alhamdulillah itu sangat jauh. Itu membutuhkan penelitian dan pengalaman.
Gimana Anda tiba-tiba ngomong alhamdulillah wong Anda enggak ngalamin apa-apa? Kan begitu kan? Dengan bismillahirrahmanirrahim Anda mempraktekkan satu prinsip dan metodologi bahwa landasan perbuatan Anda ini adalah kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah. Nah kalau landasannya adalah Rahman Rahim, maka Anda merumuskan semua tindakan Anda itu supaya tidak melenceng dari prinsip Rahman dan Rahim. Tadi di Tebuireng saya menyebut Rahman iku cangkeme buka, ya Dian Rahman. Nah, Rahman berarti itu meluas, cinta Allah yang meluas. Nek Rahim mingkem berarti menjeru. Nah ya, aku tafsirku mangap mingkem aja, gak usah tafsir Jalalain ya. Jalalain itu siji, Jalal satu mingkem, Jalal satu mangap ya. Nah, Anda tidak bisa tiba-tiba ngomong alhamdulillahirabbil alamin kalau Anda tidak pernah mengalami atau mengetahui sesuatu di dalam proses penelitian dan penghayatan hidup Anda yang membuat Anda bilang alhamdulillah. Kan lucu menang-menang alhamdulillah. Ya toh? Ya. Jadi sebenarnya perintah Allah itu, petunjuk Allah itu begitu luasnya. Bahkan petunjuknya Allah itu justru tidak ada ayatnya, yaitu antara bismillahirrahmanirrahim terus pause. Di pausenya itu sesungguhnya mengandung satu rentang panjang yang berisi kewajiban Anda untuk meneliti kehidupan, menghayati kehidupan, memahami kehidupan, yang ujungnya adalah Anda terima kasih, bersyukur kepada Allah SWT. Maka Anda ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus marang neling iya temenan nek ngancane Ar-Rahmanir-Rahim lak ngono. Temenan mari alhamdulillah iya nyen temenan Gusti Allah top jos temen iki mulai terus mari ngono dibaleni Ar-Rahmanir Rahim, kemudian ada rentang panjang lagi baru Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Jadi setiap ayat itu teman-teman sekalian terdiri dari kata-kata yang Anda harus punya kepekaan atau pendalaman. Kalau bahasa saya selama ini, sentuhlah, ketahuilah dan dalamilah ayat-ayat yang tidak difirmankan. Kalau saya yang dulu berfirman bismillahirrahmanirrahim, ayo dihayati, ayo teliti. Ya, ayo kamu belajar, ayo kamu teliti, kamu dialami, itu dialami bener. Bener enggak Ar-Rahman Rahim itu? Setelah kamu mengalami, baru kamu otomatis mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu. Nek kon gak neliti, nek kon gak goleki kan lapo meneng-meneng ngomong alhamdulillah. Kayak aku diceritani Mbak Via. Dia nang Bandung, terus ternyata kepeduk konco-konco, terus ketemu wong-wong sing kenal dia. Lu Mbak Novia, di mana sekarang? Terus bahasanya di Jogja. Subhanallah, bareng sak pengajian ditakoni, sekarang di mana? Saya di Jogja. Mari ngono subhanallah. Hubungannya apa ndek Jogja karo subhanallah iku lho. Tadi wong saiki iki cangkeme iku muni kan ono sebabe. Mergo biasa ngomong subhanallah ya kabeh ngomong subhanallah. Lho wong dibilang di Jogja kok subhanallah. Atau wartawan di televisi wawancara pas hari apa gitu di dekat HI, bundaran HI itu ketemu sama orang, bawa ibu ini dari mana? Dari Magelang. Luar biasa. Lho teko Magelang kok luar biasa iku ya apa karepe? Gendeng wong saiki iki cangkeme iku gano asal usule. Ngomong alhamdulillah kan harus ada sebabnya kenapa alhamdulillah. Subhanallah, makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila itu kan tidak diucapkan kecuali oleh orang yang menemukan bahwa memang tidak ada yang batil dari penciptaan Allah ini. Maka dia kemudian merumuskan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau itu diucapkan begitu saja secara kognitif pendidikannya, maka Anda tidak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang membuat Anda memahami ayat itu. Masuk meneng-meneng ngomong alhamdulillah, karena opo-opo, alhamdulillah. Jadi itu yang tambahan saya. Baik ya. Iya, maka di semua Al-Qur'an yang 6.000 ayat lebih itu ya sebetulnya penjabaran dari Al-Fatihah itu. Jadi orang belajar Quran tidak bisa ya dimulai dari Fatihah tapi tidak bisa berhenti di situ. Penjabarannya adalah dalam ayat-ayat berikutnya. Nah, setelah Maliki Yaumiddin baru ada pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta orang pertolongan. Meneguhkan bersumpah bahwa iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Itu kan satu keputusan setelah dia mengalami fakta bahwa memang tidak ada yang berjasa kepada hidup saya melainkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terus gelem, ya wis ngono, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi iki duduk arek wedok njaluk nang sing lanang. Utawa arek lanang kondo nang bojone, "Dik, iyyaka na'budu wa iyyaka, aku njaluk ngene nang awakmu tok. Ayo tadi ihdinas siratal mustaqim lho, nemen iki. Dan aku geleme siratal ladzina an'amta 'alaihim iki." Ono ngono meneh. Iya. Betul. Ya. Mari ngono waladolin terus amin wong loro. Iki tafsir gendeng tapi bener tak gak? Kon bener-bener gurung rabi kok bener. Nah, karena itu meskipun Fatihah ini dalam Al-Quran diposisikan sebagai surat yang pertama gitu ya, tapi ayat yang pertama turun kan memang bukan Fatihah tapi Iqra. Nah gitu ya, Iqra dan seterusnya. Jadi luar biasa Islam itu gitu ya. Meskipun Fatihah itu disebut Ummul Kitab, tapi Fatihah ini tidak turun pertama. Yang turun pertama Iqra. Setelah Iqra turun bukan apa, Wadduha. Setelah itu turun Nun wal qalami wama yasturun. Setelah Nun wal qalami yasturun baru Al-Muzammil. Loh betul, silakan lihat itu di urutannya. Ya. Jadi saya itu turunnya memang setelah Nun baru surat Al-Muzammil itu ya. Bisa dilihat di asbab. Nah, surat Luqman nanti. Masih jangan. Nah ya, nanti itu surat Luqman ada, berarti memang sudah betul urut-urutannya. Ya, berarti ini ya. Ternyata ini tanpa disengaja Pak Lukman, beliau nyuruh saya dulu baru jenengan. Karena memang urutannya begitu. Jadi ini Qur'ani ternyata sesuai dengan urutan Al-Qur'an. Maka teman-teman kalau bisa satu saat cari urut Quran itu dirobah. Jadi sampai beli Quran di apa? Dilepas anunya itu, dilepas apa? Jilitannya itu dilepas, sampai cari urutannya, nggak usah ikut itu, dicoba. Jadi punya Quran yang seperti cetakan itu, tapi punya Quran lain yang sampai lepas. Yang pertama taruh pertama, yang kedua lebih apa? Ini wawasannya akan berbeda dengan yang itu, dengan yang sekarang. Ya? Loh itu apa gak menyalahi? Loh ini kan bukan merubah, hanya kreatif. Kreatif. Tafsir yang seperti itu Pak Lukman hanya satu. Yang seperti itu satu. Jadi tafsir itu ribuan jumlahnya. Mulai tafsir At-Tabari, tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tustari, tafsir macam-macam, yang ngikuti urutan turunnya itu hanya satu. Namanya At-Tafsir Al-Hadis yang dikarang oleh Ibnu Dzarwazah itu ya. Itu hanya satu, yang lain enggak. Nah, sudah, gak usah diteruskan ya, saya bicara waladolin saja lah. Selesai nanti Pak Lukman, soalnya beliau gak biasa begadang gitu ya. Baik, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebuah sikap seperti kata beliau setelah orang membaca dan seterusnya. Setelah Iqra bismi rabbikal khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, ketika pernyataan itu sudah diucapkan, maka ihdinas sirotol mustaqim, gitu ya. Tunjukkanlah kami. Jadi di situ ada dialektika hak dan kewajiban. Iya. Anda punya hak untuk meminta setelah Anda berjasa kepada orang yang Anda meminta itu. Ngerti ya? Betul. Kamu nggak bisa minta ke orang tuamu sebelum kamu bantu-bantu nyapu kayak umbah-umbah kayak sregep sak piturute ngono rek ya. Baru kamu minta. Jadi jangan kamu dibalik. Bilang ihdinas siratal mustaqim setelah ada proses sampai ke sumpah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim. Kan begitu. Jadi itu semua ada logikanya, ada dialektikanya, ada sebab akibatnya. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu sebenarnya sangat ditentukan oleh cara Anda menyambung antar ayat atau menemukan ayat yang lain yang jauh suratnya untuk menemukan rangkaiannya, karena Al-Quran itu sedemikian rupa dia tidak akademis sebagaimana
sebagaimana Anda belajar di kampus atau di sekolahan. Karena Al-Quran itu sebuah bulatan yang luar biasa, sehingga titik manapun yang engkau sentuh itu bisa merupakan pusat. Itu Pak Muzamil ya. Ya. Iya karena butuh dulu, baru wa iya karena stain. Gak boleh dibalik, gitu ya. Gak boleh dibalik, stain dulu baru nak butuh. Gitu ya. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan. Nah ini bukan jalan yang lurus aslinya itu. Bukan, mustaqim itu dari kata istaqomah yastaqimu istiqomatan. Istiqomatan itu masdarnya, mustaqim itu isim fa'ilnya. Mustaqim itu yang istiqomah artinya. Nah istiqomah itu tidak lurus. Istiqomah itu Mustaqim artinya ihdinas siratal mustaqim, kira-kira artinya tunjukilah aku ke jalannya orang-orang yang menegakkan kebenaran Allah. Yastaqimu hakillah kan ya. Hak ya, hakullah ya. Jadi mustaqim itu maksudnya gini, kalau memang sudah menyatakan yang mau disembah Allah, ya konsisten kehidupannya ya bagaimana dalam rangka menyembah Allah. Jangan satu sisi menyatakan mau menyembah Allah tapi si yang lain yang sembah yang lain, itu memang tidak mustaqim. Nah gitu ya. Nah jalan konsisten tadi, jadi bukan lurus, konsisten gitu ya. Jadi kalau kamu memang bilang Islam, ya Islam piye ya sebagai orang Islam gitu ya. Jangan bilang Islam tapi terus seperti orang kafir, kan repot jadinya. Nah, sekarang orang kan antara perkataan dan perbuatan tidak sama, itu namanya tidak mustaqim. Nah maka kalau ditanya maghdub alaihim tadi siapa? Ya orang yang tidak istiqomah itu tidak mustaqim. Nah gitu ya. Jadi ghairil kana siratal mustaqim itulah siratal ladzina an'amta alaihim ya. Ghairil maghdubi alaihim berarti maghdub alaihim ini lawannya orang yang mustaqim. Itu yang maghdub. Jadi ketika kita bilang A tapi nyatanya B, bilang B tahunya C, itu tidak mustaqim, itulah yang nanti masuk yang maghdub. Nah gitu ya. Jadi kalau ditanya apa yang ya itu yang dimarahi oleh Allah Ta'ala. Orang kalau terus terang Allah tidak marah. Coba seperti Abu Nawas itu doanya. Abu Nawas itu terus terang kepada Allah Ta'ala. Jadi gak ngaku baik gitu ya. Ilahi lastulil firdau si'ahla wala aku ala naril jahimina. Ya begitu saja, gak usah kita ngaku baik gini, wah kalau dibilang ini gak mau nyata, padahal nyatanya kita gak sebaik itu. Nah Allah Ta'ala lebih senang kepada orang yang terus terang. Nah kita kan sering tidak berterus terang gitu ya. Maka keterus terangan kepada Allah Ta'ala akan melahirkan cintanya Allah Ta'ala dan Allah akan terharu. Nah orang-orang wali itu kekasih-kekasihnya Allah itu keterus terang kepada Allah Ta'ala. Maka gak ada wali yang ngaku jadi orang baik. Semua wali itu ngaku orang yang paling tidak baik. Nah, sementara orang itu kan ngakunya baik padahal gak baik. Nah ini yang maghdub alaihim itu seperti itu. Itu ya. Orang Nabi Yunus saja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu Nabi Yunus aku zalimin kok. Ya. Seorang bapak menyuruh anaknya bertorikot, kemudian diperintah, anakku kamu pergi dari rumah mulai hari ini, temukan orang yang paling buruk di dunia ini, baru kamu boleh kembali. Anaknya dua, yang satu langsung berangkat mencari, yang satu terus tidur tidak mau bangun. Loh kamu kok tidak pergi, kata bapaknya. Loh yang terburuk itu saya, jadi saya tidak perlu mencari kemana-mana. Itu ada kisah seperti itu Pak Muzamil. Nah seperti itu ya. Jadi itu namanya orang mustaqim. Orang yang tidak mau terus terang itulah yang akan maghdub, karena lawannya dari mustaqim. Kalau dhalin itu seperti kata beliau orang yang tersesat. Ya. Dhalin itu orang yang sesat. Orang sesat itu juga bisa orang yang gak jelas. Dhalin itu orang gak jelas. Jadi gak jelas apa?
nggak jelas dari mana mau kemana dan mau apa, itu orang dolin juga itu. Jadi hidup ini apa, nggak tahu arah. Nah itu juga dolin, seperti kata Ayu Ting Ting itu loh, nggak jelas alamatnya. Nah itu orang tersesat, alamat palsu. Sudah, saya kira seperti itu, ya.